Pendidikan merupakan aspek krusial dalam pembentukan generasi masa depan. Salah satu inovasi dalam dunia pendidikan yang sedang menjadi perbincangan hangat adalah konsep full day school. Konsep ini melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar selama 1 hari penuh, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan siswa secara menyeluruh. Pada kali ini, kita akan menanyakan berbagai aspek terkait full day school, termasuk implementasi, dampaknya terhadap siswa, guru, dan orang tua. Mari kita simak bersama bagaimana konsep pendidikan full day school mengenai dunia pendidikan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Pada kali ini, aku Sri Melani mau ngobrol-ngobrol manis nih sama seorang anak SMA yang ada di Kabupaten Lebak. Namanya Kaleha. Mau tahu bagaimana ceritanya? Dengerin sampai habis ya guys. Halo Kaleha, apa kabar? Gimana nih kesehariannya? Masih sibuk UAS atau lagi persiapan buat masuk perguruan tinggi nih? Halo juga Kak, alhamdulillah kabar aku baik. Keseharianku kali ini untuk UAS udah selesai sih minggu kemarin, ya paling untuk menyiapin masuk perguruan tinggi. Oke, boleh dong perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama aku Leha, aku dari SMA Negeri 1 Cilograng yang ada di daerah Kabupaten Lebak. Untuk sekarang aku kelas 12, jurusan IPA. Kesibukanku juga di sekolah aku mengikuti organisasi, yaitu aku aktif di organisasi OSIS juga, dan organisasi yang lainnya juga. Terima kasih. Ya, salam kenal ya. Wah, sekarang kan udah kelas 12 nih ya. Gimana sih rasanya full day school tuh selama 3 tahun? Wah, pertanyaan yang ya menarik sih menurutku, karena, menurut aku, selama aku di SMA, ngerasain full day itu menurutku ya, apa yang udah aku rasain itu ya melelahkan sih. Ya melelahkan tapi ya. Jadi full day itu melelahkan tapi seru ya. Terus kalau menurut kamu nih ya, manfaat penerapan full day school tuh bagi hasil belajar siswa tuh kayak gimana sih? Ya, jadi siswa kayak lebih banyak materi yang didapat sih, terus, pemberian materinya juga lebih mendalam dan mendetail gitu, jadi kayak lebih ya rajin gitu, terus lebih banyak kegiatan di sekolah juga, karena kan di sekolah banyak, aktivitas kegiatan-kegiatan acara atau event yang lain kayak gitu. Oke, jadi dalam segi materi, siswa tuh jadi lebih banyak mendapat materi ya dengan full day ini. Kalau Kaleha sendiri nih ya, dengan penerapan full day itu, Kaleha tuh udah mandiri belum sih dalam belajar dan beraktivitas? Kalau itu sih menurut aku sendiri, aku udah terlalu mandiri gitu ya. Karena kan secara kalau kuliah itu kita dari pagi sampai sore kayak dituntut bener-bener ya harus ekstra mandiri gitu. Terus harus pinter-pinter nge-manage waktu dengan sebaik mungkin gitu. Oke, jadi mungkin dengan penerapan full day school ini, siswa tuh mempunyai kemandirian tersendiri ya, gitu, dalam belajar dan beraktivitas lain. Nah, kalau misalkan kegiatan bermanfaat yang Kaleha lakuin atau siswa-siswa yang lain yang dilakuin di lingkungan sekolah tuh selama full day itu kegiatan apa aja sih? Yaitu adalah berorganisasi, Kak. Nah, secara kan aku orang yang suka berorganisasi dan emang sibuk banget berorganisasi di sekolah. Nah, itu tuh, hal yang bermanfaat banget menurutku karena di kelas kan, pembelajaran berorganisasi nggak diajarkan gitu ya. Nah, kalau di organisasi itu, banyak banget hal-hal yang dapat kita dapetin gitu dari berorganisasi itu gitu. Dan selain dari berorganisasi juga ya berekstrakurikuler yang lainnya juga sih, mengasah soft skill kita dalam olahraga, mungkin entertainment, tapi kalau aku sih lebih ke senang berorganisasi gitu, beraktivitasnya yaitu berorganisasi, gitu, Kak. Oke, kegiatan bermanfaat yang dilakukan Kaleha di lingkungan sekolah selama full day itu, mengikuti organisasi, dan ekstrakurikuler nih ya. Nah, kan full day itu dari jam 7 sampai jam 4 sore kan?
Kalau misalkan kita ikutan organisasi atau ekstrakurikuler itu tuh pulang jam 4 tuh, habis belajar tuh kan suka misalkan ada apa tuh, rapat atau latihan ekstrakurikulernya nih ya. Terus itu tuh gimana sih kalau misalkan ada, tugas rumah, itu tuh gimana sih cara me-manage, itu semua? Oke, untuk itu sih ya tergantung si siswa-siswinya gitu, kayak gimana dia pinter ngebagi waktunya. Kalau aku pribadi sih ya, kadang emang suka sampai, maghrib gitu ya, pernah ada rapat atau kegiatan yang emang bener-bener harus diselesaikan waktu itu juga, di organisasi ataupun di eskul. Nah, kalau aku sih ya mau gak mau gitu, untuk pekerjaan rumah ya diselesaikan di setelah maghrib gitu, di malam kan itu adalah kalau malam tuh waktunya luang gitu, ada waktu luang lah buat istirahat. Nah, itu ya dipakai untuk belajar. Ya meskipun terkadang juga ya kalau misalnya udah capek capek amat mah ya, di sekolah gitu dikerjainnya. Nah, iya, saya juga, pernah ngerasain nih kayak gitu. Abis full day school, ketambah ikut organisasi nih ya, banyak rapat-rapat yang kayak gitu, pulang ke rumah tuh bukannya malah ngerjain PR, tapi malah tidur. Nah, si PR-nya tuh dikerjain besok di sekolahnya ya. Itu tuh merupakan, perbuatan yang harus dijauhi ya, kayak gitu tuh. Nah, kalau menurut pandangan kalian nih ya, dengan full day school tuh mempengaruhi gak sih, waktu bersama keluarganya? Kan biasanya tuh pulang sekolah tuh, misal, cerita-cerita nih sama, eee, keluarga, itu tuh gimana sih kalau menurut pandangan kalian? Itu menurutku sangat 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 sekali mempengaruhi kedekatan kita dengan keluarga, terutama orang tua tersendiri. Jadi orang tua tuh kayak, nggak ngelihat gitu pergaulan kita di sekolah dengan siapa, terus kan kita sekolah dari pagi sampai sore gitu. Jadi waktu kita bersama keluarga maupun orang tua tersendiri itu sangat terganggu sekali. Oke, jadi waktu kita bersama keluarga tuh jadi makin sedikit nih ya, dengan full day school ini. Gimana sih cara ngembaliin, waktu supaya bisa bareng-bareng sama keluarga lagi tuh dengan cara kayak gimana sih kalau menurut kalian? Ya menurutku paling kita ngambil hari libur aja gitu buat weekend bareng keluarga. Nah, karena kan full day itu dari sekolah tuh hanya dari Senin sampai Jumat doang gitu. Nah, itu ada waktu hari libur Jumat sama Sabtu. Nah, itu boleh ya kita pakai buat weekend-weekend bareng keluarga gitu. Seperti itu, Kak. Paling kita ngambilnya ya di hari libur aja gitu. Ya, jadi bisa, memanfaatkan waktu liburnya ya bersama keluarga nih. Kalau menurut aku pribadi nih ya, full day itu bisa menguras energi kita ya, terus sering membuat kita kelelahan nih. Kalau pandangan kalian ya, mengenai tingkat kelelahan siswa di sekolah, kalian tuh ratingnya berapa sih dari 1 sampai 10 tuh tingkat kelelahannya tuh berapa sih? Oke, menurut aku tuh 9,5 deh. Soalnya kan, apalagi siswa atau siswinya yang memang dia itu berdampingan dengan kesibukan berorganisasi, terus sekolahnya juga sampai sore, dan ditambah pekerjaan rumahnya juga gitu. Terus apalagi nih siswa yang rumahnya jauh juga ke sekolah gitu. Menurut aku 9,5. Terus, ketambah juga nih ada mungkin yang, tambahan yang suka mengaji juga di malamnya gitu, kayak adalah anak-anak ya santri gitu ya. Menurutku sih 9,5 menurut aku tersendiri gitu. Ternyata memang benar Polda itu, sangat menguras energi kita dan membuat kita kelelahan ya. Nah, terus kalau misalkan kita beralih ke, manfaatnya nih, kalau pandangan kalian tuh, yang dirasain ya, eee, full day school bagi siswa, bagi guru, dan bagi orang tua tuh manfaatnya tuh kayak gimana sih? Oke, untuk kemanfaatannya ya, untuk guru, ya untuk guru menurutku sih jadi guru tuh kayak, dia tuh, lebih memiliki kesempatan untuk mengajarkan, materinya gitu secara lebih mendalam dan mendetail gitu, jadi menyampaikannya juga lebih leluasa gitu. Dan untuk siswa, nah
yang tadi aku udah sampein juga kan jadi siswa tuh jadi banyak kegiatannya, beraktivitasnya juga di sekolah, lebih, mengasah soft skill-nya juga gitu. Dan untuk orang tua, menurut aku tuh kayak, pengawasan dan bimbingannya itu lebih lanjutnya sama guru. Dan ini juga memudahkan untuk orang tua yang emang dia itu prioritasnya juga sambil bekerja juga, jadi bisa menitipkan ke guru sih kayak gitu. Jadi ada kemudahan lah untuk bagi orang tua yang emang sibuk bekerja gitu. Itu sih menurut aku untuk manfaatnya, menurut pandangan aku sendiri. Nah, jadi, manfaat, full day school bagi guru tuh salah satunya tuh, guru tuh jadi lebih banyak memberi materi ya kepada, si siswanya tuh. Urusan, mengerti atau tidaknya mungkin itu kembali lagi kepada si siswanya, karena emang full day tuh, jam-jam rawan tuh, habis zuhur tuh waktunya tidur ya kan, tapi kita harus, menerima materi gitu. Mungkin itu kembali lagi kepada si siswanya. Nah, ini nih yang, pengen banget aku tanyain nih, kalau menurut, eee, Kaleha nih, apa sih efektif dan tidak efektifnya full day school tuh? Oke Kak, jadi menurutku untuk efektifnya itu ya tadi kembali lagi ke jawabanku yang tadi, yang kata aku si siswa itu, dia tuh jadi dapat terlibat dalam berbagai aktivitas gitu Kak. Jadi, lebih banyak kegiatan-kegiatan, event-event yang dilakukan oleh anak-anak organisasi juga gitu. Dan mungkin itu pun dapat menghasilkan kemandirian juga bagi si siswa karena kan kita tuh dituntut untuk mandiri dalam, full day ini, terus kita pun, dapat harus pintar-pintar ngebagi waktu juga gitu. Terus untuk ketidakefektifannya, menurutku sih jadi kepadatan waktu gitu, Kak, menyebabkan fisik mental kita juga terganggu karena kan emang dari hasil full day ini tuh kayak bener-bener energi kita tuh banyak banget terkuras, mulai dari pikiran, fisik juga gitu. Terus kurangnya waktu luang karena kan kita harus emang bener-bener banyak waktu istirahat juga. Tapi kan, anak sekolah ya dituntut harus emang bener-bener belajar belajar dan terus belajar, gitu, Kak, menurut aku sih. Oke, jadi penerapan full day school tuh ada efektif dan ada tidak efektifnya ya, jadi seimbang, ada efektif, ada tidak efektif gitu. Oke, mungkin itu, beberapa tadi pertanyaan tentang full day school yang, ingin aku ketahui nih dari Kaleha. Oke, Kaleha ada yang mau disampaikan dulu buat teman-teman seperjuangannya mungkin? Iya, jadi itu Kak, pandangan aku terkait tentang full day school gitu. Menurutku sih lebih gak banyak efektifnya gitu. Secara kan apa yang udah aku rasain kayak gitu sih. Oke, mungkin untuk rekan-rekan seperjuanganku yang sekarang kelas 12, semangat belajarnya gitu guys. Karena kita udah di ujung tanduk di masa putih abu gitu. Semoga, kalian keterima di perguruan perguruan tinggi yang kalian pengen. Oke, terima kasih. Terima kasih telah, menemani dalam serangkaian tadi, ngobrol-ngobrol tapi bisa disebut diskusi sih ya, tentang, implementasi full day school. Dalam penutupan kali ini, aku mau ngerangkum beberapa poin utama yang telah kita bahas, dari, diskusi tadi. Yang pertama, kita memahami mengenai, pengertian full day school sebagai sebuah pendekatan pendidikan yang memperpanjang waktu belajar di sekolah. Kita mengeksplorasi manfaat dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh siswa, guru, dan orang tua dalam konteks, pendidikan sepanjang hari. Meskipun dapat memberikan lebih banyak waktu untuk pembelajaran, penting untuk mempertimbangkan aspek keseimbangan antara akademis dan kebutuhan psikolog serta fisik siswa. Dalam era digital ini, kita juga mengevaluasi bagaimana teknologi dapat diintegrasikan secara efektif dalam lingkungan full day school untuk mendukung pembelajaran. Guru memiliki peran sentral dalam membimbing siswa sepanjang hari dan mengelola keberagaman kegiatan pembelajaran. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak memiliki dampak signifikan terhadap prestasi akademis dan kesejahteraan emosional mereka.
Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan kolaborasi antara sekolah dan orang tua menjadi kunci keberhasilan implementasi full day school. Saya berharap diskusi ini memberikan sudut pandang yang mendalam dan memadai mengenai full day school. Semoga ini memberikan wawasan yang berharga dan memberdayakan untuk berkontribusi dalam membangun masa depan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.